Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat datang. Alhamdulillah, kita kembali bersua malam hari ini dalam salah satu program yang kita nantikan bersama, program live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa'at Darini MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa, kami akan menemani kebersamaan Anda kurang lebih dalam kurun waktu 1 jam mendatang. Dan insya Allah kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga tidak lupa, kami akan berikan kesempatan kepada pemirsa sekalian dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini melalui layanan telepon yang akan kami buka di 0331 544 6087. Dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini telah terhubung bersama kita Al-Ustadz Dr. Musyafa'at Darini MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah, bikhair. Gimana antum semuanya di sana? Alhamdulillah, sehat Ustadz, Masya Allah. Sudah musim hujan Ustadz di Kudus atau belum? Belum ya, Masya Allah. Sama Ustadz, Jember juga lama ini tidak hujan. Tadi hanya diguyur gerimis sedikit, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin. Juga di sana. Dan syukran Ustadz, jazakumullah khairan atas kesempatan malam hari ini telah hadir membersamai pemirsa sekalian. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka yang akan membuka live interaktif kita malam hari ini. Tentunya akan disampaikan langsung oleh guru kita Ustadz Dr. Musyafa'at Darini MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tidak diragukan lagi bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan hal ini, yaitu di dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah lengkapkan nikmatku untuk kalian dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Kesempurnaan Islam berkonsekuensi pada detilnya peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Kesempurnaan Islam juga berkonsekuensi pada indahnya syariat yang ada di dalamnya. Dan termasuk di antara keindahan syariat dalam Islam adalah bagaimana Islam mengusahakan sebuah keluarga itu benar-benar harmonis dan saling memuliakan. Coba lihat bagaimana Islam mengarahkan seorang suami agar dia memuliakan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan di dalam hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan, aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku, adalah agar umatnya menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam memuliakan istri. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini arahan Islam kepada suami agar suami memuliakan istri. Coba lihat arahan Islam dari Allah sebaliknya, kepada istri agar memuliakan suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nisa'i khair? Siapakah wanita yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, allati tasurruhu idza nadhar. Istri yang paling baik adalah istri yang membahagiakan suaminya ketika suaminya melihatnya. Wa tuti'uhu idza amar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri tersebut mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan kepada dia. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan istri tersebut tidak menyelisihi suaminya pada masalah yang berkaitan dengan dirinya dan masalah yang berkaitan dengan hartanya. 3 hal yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semuanya sebenarnya masuk pada sikap istri memuliakan suaminya. Coba lihat yang pertama, tasurruhu idza nazar. Istri tersebut membahagiakan suaminya ketika suami itu melihatnya. Ketika suaminya melihatnya, istri berusaha agar suaminya bahagia. Ini adalah contoh sikap seorang istri yang memuliakan suaminya. Wa tuti'uhu fima amar atau idza amar. Dia mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan sesuatu kepadanya. Ini juga sikap seorang istri memuliakan suaminya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan dia tidak menyelisihi suaminya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan dirinya dan hartanya. Bima yakrah, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya. Yang ketiga, ini juga sikap seorang istri memuliakan suaminya. Kalau kita ringkas secara global, istri yang paling baik adalah istri yang paling memuliakan suaminya. Dalam keluarga juga ada anak. Islam memerintahkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua lakukanlah kebaikan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini anak kepada orang tua. Harusnya seorang anak itu benar-benar melakukan kebaikan kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan perintah berbakti ini sangat kuat sekali di dalam Islam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Luqman,
Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan dengan sesuatu yang engkau tidak tahu tentangnya, maka jangan taati keduanya. Jangan taati keduanya, tapi pergauli keduanya dengan cara yang baik. Walaupun orang tua sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal itu, anak tetap diwajibkan untuk melakukan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan bagaimana Islam mengarahkan orang tua terhadap anaknya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Subhanallah. Inilah kesempurnaan Islam. Inilah detilnya ajaran Islam. Dan inilah keindahan syariat Islam. Kedetilan dan keindahan syariat Islam ini ada pada semua ajarannya. Ini hanya sebagai contoh kecil bagaimana Islam benar-benar memperhatikan semua pihak. Bagaimana Islam benar-benar menjaga agar semuanya mendapatkan kebaikan. Demikian pesan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, syukron Ustaz, jazakumullah khairan atas satu untayan nasihat yang telah diberikan. Masya Allah, semoga nasihat tadi dapat kita renungkan ya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu dan nasihat yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak malam hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Baik pemirsa, kembali kami berikan kesempatan kepada pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung malam hari ini melalui layanan telepon yang telah kami buka di 0331 544 6087, dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa, izinkan kami membacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Malam hari ini ada pertanyaan pertama dari saudara Adi Guno. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya. Saya menikah hampir 2 tahun dengan cara ta'aruf yang insya Allah syar'i. Saat khitbah, ibu perempuan mengajukan syarat untuk si anak tetap tinggal bersama ibunya karena hanya tinggal berdua dan ibunya sudah tua. Setelah menikah, istri sangat bergantung kepada ibunya. Bahkan keperluan saya pun yang mengurus adalah ibu mertua. Sering menolak ajakan suami dengan alasan yang tidak syar'i dan cuek dengan penampilannya. Setelah melahirkan anak pertama, dia sudah tidak mau berhubungan kurang lebih 5 bulan dan memilih tidur dengan ibunya. Mohon nasihat untuk saya Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakum khairan. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pertanyaan yang disampaikan menjelaskan kepada kita tentang beratnya hidup bersama mertua. Ya. Beratnya hidup bersama mertua. Saya yakin istri tersebut juga hidup dalam dilema. Saya yakin ibunya juga menuntut
putrinya untuk mendekat kepada dirinya. Istrinya lebih memperhatikan dirinya daripada memperhatikan suaminya. Saya yakin istri tersebut juga bingung ketika ada masalah yang berhubungan dengan dua kepentingan. Kepentingan ibu kandungnya sendiri dan kepentingan suaminya. Makanya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita hidup bersama mertua, maka kita harus ekstra sabar. Kita harus benar-benar menyiapkan kesabaran yang tinggi. Karena akan ada ujian-ujian, akan ada cobaan-cobaan yang berat yang datang dari mertua. Makanya banyak orang memberikan nasihat agar setelah menikah kita berpisah dengan mertua. Memang sebaiknya tidak jauh-jauh, tapi untuk hidup satu rumah, maka banyak yang menasihatkan untuk tidak demikian. Kecuali kalau memang sudah siap-siap untuk berkhidmah kepada mertua. Karena para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah menjadi tabiat manusia. Semakin dia tua, maka dia akan semakin merepotkan manusia. Ya, ini sudah menjadi tabiat manusia. Tidak terkecuali siapapun itu. Semakin tua seseorang, maka dia akan semakin merepotkan manusia. Ini sebagaimana semakin kecil seorang manusia. Semakin kecil seseorang, maka dia semakin merepotkan. Bayi, kapan dia sangat merepotkan? Ya ketika awal-awal kelahiran. Dia bisa menyusu itu per 10 menit, per 15 menit, per setengah jam. Coba bayangkan, dalam keadaan seperti itu berjalan terus setiap hari. Itu bukan sesuatu yang mudah. Semakin dia besar, maka kerepotan ini semakin berkurang. Kemudian dia semakin dewasa, bahkan tidak usah diatur. Dia yang akan mengatur orang lain, memberikan kecukupan kepada orang lain. Kemudian akhirnya dia tua. Ketika tua, maka arahnya kembali ke awal. Semakin dia tua, semakin dia membutuhkan orang lain, dan semakin dia merepotkan orang lain. Mertua juga demikian, ya. Dia tidak keluar dari hakikat manusia. Maka semakin dia tua, maka dia akan semakin merepotkan kita. Kalau kitanya sudah siap dengan ujian-ujian yang akan datang, ya, kita sudah mempersiapkan diri dengan keikhlasan, maka silahkan, insya Allah itu pahalanya besar. Tapi kalau kita tidak kuat, tidak siap, maka sebaiknya tidak menjalankannya. Kenapa? Karena kalau kita memaksakan diri, bisa jadi malah yang terjadi tidak baik. Baik, bagaimana dengan yang terjadi dalam pertanyaan tadi? Tidak ada lain dari nasihat saya kecuali bersabar. Bersabar. Kemudian memberikan pengertian kepada istri bahwa dia punya kewajiban yang lebih tinggi daripada berbakti kepada ibu kandungnya sendiri. Dia punya kewajiban yang lebih tinggi daripada berbakti kepada ibu kandungnya sendiri. Apa kewajiban itu? Kewajiban tersebut adalah berkhidmah kepada suaminya.
Dan itulah konsekuensi dia menikah. Konsekuensi dia menikah, dia harus berkhidmah kepada suami. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita sebagai istri itu harus mendahulukan kebutuhan suami daripada kebutuhan ibu kandung kita. Karena hak suami kepada kita sebagai istri itu lebih besar daripada hak ibu kepada kita sebagai anaknya. Kita harus pahami ini. Dan seorang suami apabila melihat anaknya belum paham masalah ini, dia harusnya menyampaikan ini. Tentunya bukan dengan marah-marah, ya. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang elegan, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang lembut, agar istrinya bisa menerima pengingat ini dengan baik, dengan lapang dada. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau ternyata istri tersebut tetap tidak mengindahkan nasihat dari suami, ya suami punya dua pilihan. Pilihan pertama bersabar, dan insya Allah itu yang lebih afdal. Pilihan yang kedua, ya pilihan yang ya berat, ya berpisah. Pilihan yang kedua, pilihan berpisah, dan tidak ada masalahnya apabila seorang istri tidak memberikan haknya terhadap suami. Tidak masalah bagi suami untuk menalaknya, dan ini diizinkan dalam syariat. Namun saran ana, jangan memilih pilihan talak kecuali sudah dalam keadaan yang sangat sulit sekali. Talak adalah pilihan terakhir, ya, talak adalah pilihan terakhir. Kalau masih ada pilihan untuk bersabar dan kita kuat menjalaninya, maka pilih pilihan bersabar dan ihtisablah. Maksudnya selalu mengingat bahwa kesabaran tersebut akan mendatangkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya sertai dengan doa-doa, ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki keadaan istri, agar memudahkan urusan-urusan kita, agar menjadikan istri lebih perhatian kepada suaminya, ya, lebih besar khidmahnya kepada suaminya. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik oleh sang penanya khususnya, dan juga bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah malam hari ini telah terhubung bersama kita ada penelpon pertama, Bapak Saleh Haji di Depok. Fatwa TV, assalamualaikum. Halo Bapak Saleh Haji, apa sudah terhubung? Fatwa TV, assalamualaikum. Baik, bisa mendengar kami Bapak Saleh Haji di Depok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, biasanya kita kan beribadah kalau kita melihat dalil gitu. Jadi misalnya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk berpuasa bagi kamu. Nah, atas dasar dalil itu kita langsung berpuasa, begitu Ustaz, tanpa disadari atau dimunculkan rukun-rukun ibadah. Ya, rukun ibadah itu kan ada haub, takut, cinta, sama roja, begitu, berharap. Tiga rukun ibadah. Nah, dengan tidak menghadirkan rukun ibadah itu, apakah ibadah yang kita lakukan itu menjadi cacat, Ustaz? Nah,
bagaimana caranya melakukan ibadah dengan menghadirkan 3 rukun ibadah tersebut. Ya, syukron, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus ya. Rukun ibadah ini biasanya dibahas dalam bab tauhid ya. Kenapa ibadah itu menjadi ibadah? Karena di dalamnya ada khauf, ada raja, ya, ada rasa takut, ada rasa harap, ya, ada rasa mahabbah, ada juga ketundukan. Ya. Jadi inilah amalan hati yang membentuk ibadah tertentu. Jadi dalam ibadah itu pasti ada mahabbah. Dalam ibadah pasti ada tadallul, yaitu tunduknya hati kepada yang diibadahi. Kemudian ada khauf, rasa takut kepada yang diibadahi. Kemudian ada raja, yaitu rasa harap, rasa berharap kepada sesuatu yang diibadahi. Semua ibadah apabila 4 rasa dalam hati ini itu kuat, maka pahala ibadah tersebut akan semakin besar. Ibadah tersebut akan semakin sempurna. Kualitasnya akan semakin tinggi. Begitu pula apabila sebaliknya. Semakin kecil kesadaran seseorang terhadap pembentuk ibadah ini, maka ya ibadahnya menjadi kurang. Semakin besar kekurangannya dalam bagian-bagian tadi, maka semakin besar juga kekurangannya dalam pahalanya, dalam kesempurnaannya. Kalau misalnya ada orang puasa, dia tidak ada rasa harap, ya. Dia tidak ada rasa tunduk, dia tidak ada rasa cinta, dia tidak ada rasa takut, ya, maka puasanya tersebut tentunya kurang berkualitas. Tidak seperti orang yang ketika berpuasa dia benar-benar menghadirkan amalan-amalan hati itu. Dan ini juga yang menjadi pembeda yang sangat jelas antara ibadahnya orang yang berilmu dengan ibadahnya orang awam yang tidak berilmu. Kelihatannya sama-sama puasa, waktu puasanya sama, tempat puasanya sama, zahir puasanya terlihat sama. Bisa jadi pahalanya itu perbedaannya antara langit dan bumi. Kenapa? Karena amalan hati yang membarengi amalan ibadah itu atau amalan puasanya. Saya tidak mengatakan kalau misalnya tidak ada itu atau tidak ada amalan hati itu kemudian puasanya tidak sah. Karena sah tidaknya puasa itu bergantung kepada rukun puasa. Ketika rukun puasanya yang dibahas oleh para ulama fikih itu ada, maka ibadah dianggap sah. Ketika rukun puasa yang dibahas oleh para ulama fikih tidak ada, maka kita katakan ibadahnya tidak sah. 4 amalan hati yang tadi disebutkan itu sangat mempengaruhi pahala ibadah seseorang. Sangat mempengaruhi kualitas ibadah seseorang. Tapi kalau sampai membatalkan atau tidak, ya, insya Allah tidak sampai pada tingkatan itu. Tapi kalau mempengaruhi kualitasnya, mempengaruhi besaran pahalanya, jawabannya iya. Itu bisa mempengaruhi kualitas puasanya, bisa mempengaruhi kualitas besaran pahalanya,
bisa juga mempengaruhi kuatnya pengaruh ibadah tersebut kepada orang itu. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Baik Ustadz, syukron jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan Bapak Saleh Haji tadi di Depok. Barakallahu fiik, semoga dapat dipahami dengan baik dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Saleh Haji sendiri dan juga bagi kita semua yang menyimak malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini izinkan kami bacakan kembali pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada pertanyaan dari Saudari Nuri Purnamasari. Apakah seorang ibu yang memiliki anak laki-laki wajib ikut anak lelakinya yang sudah menikah? Bagaimana jika ibu mertua tidak cocok dengan menantu perempuannya dan tidak mau ikut dengan anak lelakinya? Apakah anak laki-laki tersebut dikatakan durhaka kepada ibunya? Dan apakah jika menantu perempuan taat kepada suami tetapi tidak nurut kepada mertua, perempuan tersebut istri yang durhaka kepada suami? Apakah tidak dapat ridho ibu mertua sama saja dengan tidak dapat ridho suami yang berarti tidak mendapatkan surga? Mohon penjelasannya Ustaz. Tapi yang kedua, tolong diulangi pertanyaan yang kedua. Nah, dan apakah jika menantu perempuan taat kepada suami tetapi tidak nurut kepada ibu mertuanya atau kepada mertuanya, perempuan tersebut termasuk istri yang durhaka kepada suami? Apakah tidak dapat ridho ibu mertua sama saja dengan tidak dapat ridho suami yang berarti tidak mendapatkan surga? Demikian Ustaz. Baik para jemaah sekalian rahimanallah, pertanyaan yang kedua ini yang dari pertanyaan pesan WA atau masuk ke website ya. Ini hampir sama dengan pertanyaan yang tadi. Ya, pertanyaannya pada ranah yang sama, yaitu ranah hubungan antara menantu dengan mertua. Kemudian hubungan antara anak dengan ibu kandung. Tapi pertanyaan yang kedua ini yang menjadi ibunya tersebut adalah ibu kandung dari suami. Kalau pertanyaan yang pertama tadi, ibu tersebut adalah ibu kandungnya istri. Baik, pertanyaannya sekarang, ada ibu kandung yang tidak cocok dengan menantunya, menantu perempuan. Kemudian akhirnya ibu kandung tersebut tidak mau hidup bersama anak laki-lakinya. Apakah anak laki-laki tersebut harus hidup bersama ibu kandungnya? Maka jawabannya tidak ya. Seorang anak tidak diwajibkan untuk hidup bersama ibu kandungnya. Apalagi apabila hal tersebut bisa menjadikan istrinya tidak tahan untuk hidup bersama dia. Maka bisa diambil langkah kompromi. Misalnya dengan memisahkan rumah. Jadi orang tua berada di rumah yang berdiri sendiri, kemudian anak dia berada di rumah yang dekat dengan orang tuanya, sehingga nanti istri bisa lebih nyaman karena tidak satu rumah. Kemudian para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, seorang anak yang berusaha untuk mengompromikan dua masalah ini, tapi akhirnya menjadikan ibu tidak suka, Anda melihat dia tidak bisa disalahkan. Dia tidak bisa disalahkan. Karena memang ada dua hak yang harus dia jaga. Dia juga tidak boleh ya menzalimi istrinya. Sebagaimana dia tidak boleh menzalimi ibunya. Kalau misalnya dia terpaksa harus pisah rumah
dengan ibunya. Karena kalau tidak demikian, maka istrinya bisa depresi, istrinya bisa tertekan, istrinya bisa sakit-sakitan. Maka lebih baik ya dia memang berpisah rumah dengan orang tuanya. Tapi agar orang tua tersebut tetap diperhatikan dengan baik, maka jangan sampai dia jauh-jauh dari rumah orang tua. Dan konsekuensinya dia harus menyempatkan waktu setiap hari untuk bersama orang tuanya, agar orang tuanya tetap merasa diperhatikan. Dan dia juga harus memperhatikan kebutuhan orang tuanya. Ya, sebagaimana Ana sampaikan tadi, orang itu semakin tua dia akan semakin merepotkan orang lain. Tapi masalah yang kedua ini sebenarnya lebih ringan daripada masalah yang pertama. Karena di sini kendali ada di tangan anak laki-laki itu. Karena dia bertanggung jawab penuh atas orang tuanya. Dan dia juga bertanggung jawab penuh atas istrinya. Sehingga kendali di sini ada di dia, di anak laki-laki. Sehingga dia seharusnya bisa mengatur ya bagaimana agar orang tuanya tetap terjaga maslahatnya, begitu pula istrinya tetap terjaga maslahatnya. Kalau kita terpaksa harus memilih salah satu, maka anak laki-laki harusnya memilih ibu. Anak laki-laki harusnya memilih ibu. Karena kedudukan ibu terhadap dia itu lebih tinggi daripada kedudukan istri terhadap dia. Ya, kedudukan ibu terhadap dia sebagai anak kandungnya itu lebih tinggi daripada kedudukan istri terhadap dia sebagai suaminya. Jangankan ibu, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bapak saja itu lebih tinggi kedudukannya daripada istri. Ustaz, dari mana kita mengambilnya? Coba lihat kisah Nabi Ismail. Kisah Nabi Ismail. Ketika ayahnya Nabi Ibrahim datang ke Mekah, kemudian ditemui oleh menantu perempuannya, istrinya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupanmu dengan Ismail, dengan suamimu? Ternyata istrinya di situ menyebutkan keluhan. Akhirnya Nabi Ibrahim tahu istri ini kurang baik untuk anak laki-lakinya, yaitu Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Nabi Ismail untuk berpisah dengan istrinya, untuk mentalak istri. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail? Nabi Ismail mentalak istri sebagai bentuk bakti Nabi Ismail terhadap ayahnya. Ayah saja seperti ini, apalagi ibu. Ya, kita tahu kedudukan ibu itu lebih tinggi daripada kedudukan ayah. Ummuk. Kemudian abuk. Ibumu. Kemudian ayahmu. Kalau antara ayah dengan istri lebih didahulukan ayah, apalagi antara ibu dengan istri. Ini kalau misalnya kita terpaksa harus memilih salah satu. Tapi ana sarankan tadi, jangan sampai ini kita pilih kalau masih ada pilihan yang lain. Seperti pilihan kompromi. Pilihan kompromi itu dengan menjaga kemaslahatan ibu dan menjaga kemaslahatan istri, sehingga mereka bisa hidup bareng bersama kita. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila seorang istri, tadi pertanyaan yang kedua, tidak mentaati mertuanya, karena dalam rangka mentaati suaminya, maka itu yang benar. Yang benar, kedudukan suami itu lebih tinggi daripada kedudukan
mertua. Jangankan dibandingkan dengan kedudukan mertua, dibandingkan dengan kedudukan ayah sendiri, ayah kandung, atau dibandingkan dengan kedudukan ibu kandung, maka kedudukan suami itu lebih tinggi. Sehingga apabila suami memerintahkan A, dan itu dibolehkan oleh syariat, sedangkan mertua memerintahkan B, dibolehkan juga oleh syariat, maka istri harusnya memilih pilihan A, yaitu pilihan suaminya. Karena memang ya di dalam Islam ya seorang istri dituntut untuk lebih berbakti, lebih berkhidmah kepada suaminya. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, apabila ternyata dengan langkah tersebut mertua marah, mertua murka, apakah istri tersebut dianggap sebagai anak yang durhaka kepada mertuanya? Jawabannya tidak. Tidak demikian. Mertuanya yang salah. Mertuanya yang salah. Sehingga anak tersebut atau menantu tersebut tidak dianggap durhaka kepada mertuanya. Karena dia tidak salah. Yang salah adalah mertuanya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah durhaka kepada mertua kalau itu dianggap durhaka? Itu sama dengan durhaka kepada orang tua? Jawabannya tidak demikian, ya. Tidak demikian. Durhaka kepada mertua itu tidak seperti durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada mertua bisa dianggap sebagai tindakan kezaliman, ya, tindakan kemaksiatan. Beda dengan durhaka kepada orang tua, menjadi dosa besar. Ya, demikian. Wallahu ta'ala. Baik Ustadz, syukron, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan dari dua pertanyaan tadi yang disampaikan oleh sang penanya. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga menjadi solusi atas permasalahan yang mungkin sedang dialami saat ini. Barakallahu fiik. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, alhamdulillah kembali terhubung bersama kami malam hari ini. Ada penelpon kedua, Ibu Misreni di Lampung. Foto TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Dalam keluarga kami kan ada acara reuni keluarga. Nah, di situ ada acara arisan keluarga gitu ya Ustadz. Nah, di situ dalam acara itu kan ada ketua gitu, yang tugasnya itu sebagai penghubung gitu, dan juga sebagai penalangan jika ada nanti anggotanya yang belum bisa membayar arisan ketika ada arisan yang menarik gitu. Nah, di situ itu ada uang pulsa Ustadz, yang sekedar uang pulsa aja. Itu sang ketua tadi boleh mengambil uang pulsa enggak ya Ustadz? Karena uang pulsa itu diambil dari uang arisan yang terkumpul tadi sebelum dibagikan kepada yang akan mendapatkannya. Itu ada kesepakatan di pertama mulainya gitu Ustaz. Nah, itu aja Ustadz. Mohon tausahnya. Barakallahu fikum. Sebelum ditutup, ya. Uang pulsa itu sudah ditentukan untuk siapa? Untuk sang ketua tadi sebagai penghubung. Jadi ketuanya itu yang nanti akan menghubungi semua anggotanya sehingga ada uang pulsa itu. Iya. Nah itu boleh ngambil nggak ya Ustadz sang ketua tadi? Siap. Ya cukup. Ya para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ya ini masalah arisan ya. Jadi arisan ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Ada yang mengatakan boleh ya. Ada yang mengatakan haram. Kenapa ada yang mengatakan haram? Ya karena di situ ada utang piutang yang mendatangkan manfaat. Mereka alasannya demikian. Itu adalah utang piutang yang mendatangkan manfaat. Jadi aku ngutangi
anggota yang mendapatkan, dengan syarat nanti anggota itu mengutangi saya ketika datang giliran saya dapat bagian. Ini dianggap sebagai manfaat dalam piutang, sehingga mereka mengatakan tidak boleh atau haram. Mereka menganggap itu sebagai riba, karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat, maka itu dianggap riba. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan boleh. Ya, pendapat yang mengatakan boleh. Kenapa dianggap boleh? Ya karena itu sebenarnya adalah tolong menolong dalam kebaikan, bantu membantu dalam kebaikan. Adapun adanya manfaat tadi, maka itu dianggap sebagai manfaat yang mushtarakah, manfaat yang dirasakan, yang nantinya akan dirasakan oleh semua orang, ya. Jadi setiap orang itu ada manfaat itu. Karena manfaatnya dirasakan oleh semua orang, maka dianggap ya, dianggap sama-sama saja. Sehingga tidak masuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya, tidak dianggap masuk dalam kaidah ini. Ada juga ya yang memberikan gambaran. Kalau misalnya ada orang dia ngutangi orang lain, misalnya nominalnya 1 juta, baru berjalan setengah waktu, misalnya tadi temponya 1 tahun, baru berjalan 6 bulan, orang yang berhutang ngasih hadiah kepada orang yang ngutangi, padahal sebelumnya tidak ada ya kebiasaan ngasih hadiah sama sekali. Maka secara asal hal ini tidak boleh. Misalnya nominal hadiahnya 100.000, bisa berupa barang, bisa berupa uang, pokoknya nominalnya 100.000. Di bulan ke-6 dikasih 100.000 atau dikasih barang yang nilainya 100.000 oleh orang yang berhutang. Maka secara hukum tidak boleh, karena keduanya masih ada hubungan utang piutang, dan keduanya belum ada kebiasaan sebelumnya ngasih hadiah. Maka tidak boleh orang yang berhutang ngasih hadiah kepada orang yang ngutangi, karena bisa disangkut pautkan dengan masalah utang piutang. Jadinya masuk dalam kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat maka dianggap riba. Tapi para ulama atau sebagian dari mereka memberikan solusi apabila orang yang ngutangi ya tidak bisa menolak. Apa solusinya? Di antara solusi yang disampaikan oleh mereka adalah ganti itu dengan sesuatu yang minimal senilai dengannya. Misalnya nilainya 100.000, ya sudah kasih 100.000. Jadi kita dikasih hadiah nilainya 100.000, kita ngasih dia 100.000. Ini kalau kita lihat ini dibolehkan. Kenapa? Karena ini manfaat mushtarakah. Ya hampir sama dengan tadi, manfaat mushtarakah. Manfaat yang dirasakan oleh keduanya. Yang satu merasakan 100.000 mungkin berupa barang, yang satu merasakan 100.000 mungkin berupa uang atau bisa berupa barang juga, tidak ada masalah. Ini menjadi boleh karena dua-duanya mendapatkannya. Dalam arisan juga sebenarnya yang terjadi seperti itu. Jadi manfaat yang tadi dijadikan sebagai alasan untuk mengharamkan arisan itu adalah manfaat yang akan dirasakan oleh semua anggota. Sehingga ya ana melihat yang seperti itu tidak ada masalah. Ya, ana menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa arisan itu mubah, ya dibolehkan, dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, merupakan bentuk bantu membantu dalam kebaikan. Kemudian tadi disebutkan, Ustadz, bagaimana kalau misalnya di dalam arisan itu ada uang pulsa yang
sudah disepakati oleh semua anggota, karena memang ketua ini harus menghubungi anggota-anggota itu untuk koordinasi. Karena kalau tidak demikian, nanti bisa jadi ketuanya ini malah tekor. Padahal kalau tidak ada dia, maka arisan akan sulit untuk diwujudkan. Ya, kalau nggak ada yang gurai, ya, nggak ada yang ngordinir, nggak ada yang mengingatkan, ya, nggak ada yang mengumpulkan, nggak ada yang menggerakkan, ini memang akan sulit, ya. Maka harus ada orang yang menggerakkannya. Ya, kemudian akhirnya ada inisiatif, sudahlah kita arisan, sebagian dari dana arisan itu kita kumpulkan untuk dana pulsa untuk ketua. Apakah yang seperti ini dibolehkan? Wallahu ta'ala alam. Ana melihat yang seperti itu dibolehkan. Karena memang tujuannya adalah untuk menjadikan arisan itu terwujud, ya. Orang yang menggerakkannya juga tidak rugi, ya. Dia berkhidmat kepada banyak orang, ya, agar dia bisa mengkoordinir dengan baik, ya. Maka ada alokasi dana untuk itu. Karena melihat yang seperti ini tidak ada masalah. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik oleh Ibu Misreni yang bertanya tadi di Lampung. Barakallahu fiik. Dan juga bagi kita yang memiliki permasalahan yang sama, semoga menjadi jalan keluar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, insya Allah kita masih memiliki waktu sekitar 7 menit malam hari ini. Ada penelpon terakhir dari Bapak Hendri di Padang. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Begini Ustadz, saya seorang PNS dengan gaji 5 juta per bulan. Kemudian uang sertifikasi 4,3 sebulan, 4.300.000. Nah, kalau sudah sampai haulnya 1 tahun, apakah saya dengan jumlah gaji seperti itu, apakah sudah wajib zakat atau belum, Ustaz? Baik, cukup Bapak. Kemudian saya juga punya hutang di bank syariah. Jadi sehingga saya menerima bersihnya 2.700.000. 2.200.000. Nah, apakah saya masih punya kewajiban untuk membayar zakat? 2.200.000 ini cicilannya? Ya, enggak, bukan. Cicilannya 2.700.000. 2.700.000 sekian. Jadi menerima bersihnya 2.200.000-an. Ya, paham. Nah, baik, silakan Ustaz. Ya, para jemaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, pertanyaan yang bagus, ya. Dan ini mungkin bisa menjadi pengingat, ya, bagi selain penanya, ya, dan bisa menjadi jawaban bagi penanya. Para jemaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, zakat itu diambil dari uang yang tersisa. Zakat itu diambil dari uang yang tersisa, bukan uang yang digunakan. Dan uang yang tersisa itu harus mencapai haulnya dan harus mencapai nisabnya. Ini harus diperhatikan, ya. Zakat itu dari uang sisa, bukan dari uang yang didapatkan. Karena bisa jadi orang mendapatkan uang 10 juta, tapi di akhir bulan tidak tersisa sama sekali. 10 juta di akhir bulan tidak tersisa sama sekali. Artinya apa? Digunakan semuanya. Maka ini tidak tersisa. Kalau tidak tersisa seperti ini, ya tidak ada kewajiban zakat.
Dan kalau misalnya ada tersisa, maka nanti ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Syarat pertama, dia mencapai nisab. Ya, dia mencapai nisab. Mencapai nisab, ya, nisabnya 85 gram emas, ya. 85 gram emas. Kalau sekarang emas misalnya, ya, anak nggak tahu ya sekarang berapa, tapi nggak jauh dari angka 2 juta ya. Kurang dari 2 juta kelihatannya, tapi nggak jauh. Kalau 85 kali 2, ya, 170 juta. Kalau 1 gramnya itu 2 juta. Jadi harus mencapai nilai itu. Itu baru mencapai nisab. Nisab ini harus mencapai haulnya. Jadi kita harus punya uang 170 juta nisab emas, dan itu menjadi uang minimum kita. Jadi minimal uang kita 170 juta itu terus sampai bertahan setahun. Baru ketika itu kita wajib zakat. Kalau tidak seperti ini, maka tidak ada kewajiban zakat. Makanya ya perlu diperhatikan di sini, zakat profesi itu sebenarnya tidak ada. Zakat profesi itu sebenarnya tidak ada, ya. Kalau yang dimaksud dengan zakat profesi adalah yang seperti yang dipraktekkan saat ini. Ini tidak ada, ya. Kenapa? Karena zakat profesi itu standarnya adalah penghasilan, bukan uang yang tersisa. Padahal zakat itu standarnya adalah uang yang tersisa yang sudah mencapai nisab dan mencapai haulnya. Kalau misalnya kaum muslimin diwajibkan untuk membayar zakat, padahal sebenarnya dia tidak punya kewajiban zakat, maka ini namanya kezaliman. Tidak boleh. Kalau misalnya dia tidak mewajibkan, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau diwajibkan, padahal tidak ada dasarnya dalam Islam, ya namanya ini kezaliman. Zakat profesi itu standarnya apa tadi? Nominal penghasilan. Dan tidak ada yang seperti ini di dalam Islam, ya. Kita kan menjadikan zakat profesi itu standarnya atau standar nisabnya kan standar nisab emas. Maka harusnya kalau standar nisabnya emas, ya kita mengikuti syarat-syarat zakatnya emas. Harus ada haulnya, ya, harus ada haulnya. Dan haul itu harus nunggu setahun. Coba misalnya di pertengahan, di akhir tahun, apakah ada uang tersisa? Seringkali tidak ada. Ya, maksud saya tidak ada uang tersisa yang mencapai nisab. Seringkali tidak ada. Dalam perjalanan 1 tahun itu juga seringkali seseorang tidak punya uang sebanyak nisab terus, tidak. Bahkan banyak kurangnya. Maka yang seperti ini tidak bisa diwajibkan untuk membayar zakat. Apalagi tadi ya, punya cicilan utang di bank syariah, ya. Ini ya jelas mengurangi. 5 juta ditambah 4 juta dikurangi 2 juta berapa tadi? Ya jadinya tinggal 7,5 itu per bulan. Padahal kebutuhan dia per bulan berapa? Bisa jadi kebutuhannya sampai 4 juta, sampai 5 juta. Tersisa 2 juta. 2 juta kali setahun berapa? Baru 20 juta. 24 juta. Ini secara kasarnya, hitungan kasar ya. Dan belum tentu 2 juta itu juga tersisa. Bisa jadi nanti di pertengahan tahun ada kebutuhan yang lain yang menghabiskan semuanya. Maka akhirnya orang yang seperti ini ya benar-benar tidak wajib zakat. Ya demikian, wallahu taala alam.
Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz dan juga kepada para pemirsa. Barakallahu fikum. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.